Selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pimpinan, Bapak Ibu Guru dan staf yang hormati, begitu pula anak-anak semiba yang Ibu cintai. Sebelum Ibu mulai sosialisasi pada pagi hari ini, boleh Ibu cek semangatnya dulu? Ya. Semangat pagi. Baik, terima kasih. Pada pagi hari ini yang berbahagia ini anak-anak ya, Ibu berdiri di hadapan anak-anak. Di sini Ibu akan memberikan sosialisasi tentang nafsa. Jadi selain Ibu yang akan nantinya memberikan informasi sekilas tentang apa itu nafsa, begitu juga akan diberikan oleh rekan kalian dari anggota PIK R. Jadi nanti tolong disimak dengan baik. Siap? Siap. Jadi nafsa itu mungkin sesuatu yang tidak asing lagi didengar. Ya, di televisi, kemudian di media sosial, di bacaan anak-anak mungkin sudah sering sekali kalian dengar. Bahkan di sekolah juga sudah dipampang, ya, ditempel banner. Kalau kalian bisa lihat ke depan, terus ke timur, ada sekolah bebas asap rokok. Rokok juga salah satunya nanti akan dijelaskan bahan-bahan itu ada di bagian nafsa. Jadi rokok itu kan sering kita lihat, ya, sering kita jumpai. Nanti hal-hal yang berkaitan dengan nafsa, rokok atau vape lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan kita, teman kita dari anggota PIK R. Jika sudah siap, mungkin Niki, Dek Widi dan Wanda, silakan untuk waktu dan kesempatan Ibu berikan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada anak-anak semuanya. Jadi boleh beri aplaus sekali lagi untuk teman-teman dari anggota PIK R Semiba yang akan pada pagi hari ini memberikan sosialisasi terkait nafsa. Untuk waktu Ibu persilakan. Om Swastiastu. Halo teman-teman dan Bapak Ibu guru semuanya. Hari ini kami akan membahas salah satu isu yang sangat penting di kalangan masa kini, yaitu nafsa. Sebelum memberikan informasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pandika Dek Widiani dari kelas 9F dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Komang Wanda Narayani dari kelas 9B. Teman-teman, pasti agak asing kan mendengar kata nafsa? Nah, nafsa itu sama artinya dengan narkoba. Nafsa adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Contoh dari narkotika sendiri yaitu ganja, heroin, dan kokain. Ada juga yang digunakan untuk kebutuhan medis seperti morfina dan kodein. Tapi jika disalahgunakan, dampaknya bisa sangat berbahaya. Contoh dari psikotropika yaitu LSD dan diazepam. Narkoba jenis ini bisa mengubah perilaku, perasaan, hingga pikiran. Contoh dari zat adiktif lainnya yaitu rokok, vape, alkohol, dan lem ibon. Semua itu berbahaya jika digunakan tanpa aturan dokter atau disalahgunakan. Banyak sekali dampak buruk yang bisa terjadi jika kita menggunakan nafsa. Yang pertama, bagi tubuh, bisa merusak jantung, otak, hati, paru-paru, hingga menyebabkan kematian. Yang harusnya kita bisa berumur panjang, malah harus menghadapi kematian hanya karena menggunakan nafsa. Yang kedua, bagi pikiran. Bagi pengguna nafsa, mereka seringkali sulit untuk berkonsentrasi, mudah marah, cemas, depresi, dan sering berhalusinasi. Yang ketiga, bagi sekolah, nilai dan prestasi mulai menurun, sering ingin bolos sekolah, hubungan dengan guru dan teman pun juga akan terganggu. Yang keempat, bagi masa depan, cita-cita bisa tidak terwujud karena terjerat peraturan hukum dan semakin sulit untuk dipercayai oleh orang lain. Informasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Baik, teman-teman semuanya, kita dapat melihat tanda-tanda seseorang menggunakan nafsa, yaitu yang pertama, perubahan sikap yang drastis, yang awalnya orang tersebut rajin menjadi sangat malas, gampang emosi, atau bahkan bisa menjauh dari teman. Yang kedua, nilai tiba-tiba menurun dan sering absen, seperti yang dikatakan rekan saya di awal. Yang ketiga, matanya merah, sering mengantuk dan badannya berbau rokok. Yang keempat, sering membawa barang-barang aneh seperti pil tanpa label, sedotan, korek api, atau plastik kecil. Pertanyaannya, bagaimana sih cara kita mencegah dan menjaga diri dari nafsa? Caranya cukup sederhana. Yang pertama, berani berkata tidak jika ditawari untuk menggunakan narkoba. Yang kedua, pilih lingkungan pertemanan yang positif, serta suka melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat. Yang ketiga, ikuti ekstrakurikuler. Kalian bisa memilih ekstra olahraga, seni, atau organisasi sekolah. Sehingga kalian bisa lebih sibuk dengan kegiatan yang lebih bermanfaat dan tidak punya waktu untuk melakukan kegiatan yang negatif seperti nafsa. Yang keempat, jaga komunikasi dengan orang tua dan guru. Yang kelima, kelola stres dengan sehat. Bisa juga curhat dengan orang terdekat, berolahraga, atau berkarya. Sekolah kita di Semiba memiliki peran penting dalam kasus ini. Ada aturan tegas yang melarang membawa dan menggunakan nafsa di lingkungan sekolah. Jika ada yang terjerat, sekolah akan berusaha membantu, bukan semata-mata menghukum. Sekolah juga bekerja sama dengan BNN, puskesmas, dan orang tua untuk pencegahan nafsa serta rehabilitasi. Nah, bagaimana sih cara mencari bantuan jika keadaannya sudah darurat? Jika ada teman-teman yang mengalami keracunan atau overdosis, segera hubungi 119 untuk kondisi gawat darurat. Bisa juga dibawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Jangan takut melapor, lebih cepat ditolong, lebih besar harapan sembuh. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada rekan saya. Ingat ya teman-teman, narkoba itu sekali dicoba bisa membuat ketagihan. Vape dan rokok akan selalu berbahaya apapun jenisnya, dan nafsa bisa merusak seluruh organ tubuh. Masa depan kita masih panjang. Mari kita jaga diri, jaga orang lain, dan jaga sekolah kita dari nafsa. Bersama-sama kita wujudkan Semiba bersih dari narkoba. Sekian sosialisasi kami pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami tutup sosialisasi hari ini dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih, sangat luar biasa sekali informasi yang diberikan oleh rekan-rekan saya. Semoga ini juga bermanfaat dan anak-anak bisa mempelajari informasi yang tadi diberikan. Sebelum Ibu lanjutkan, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Ya, jadi cukup jelas ya. Nafsa dan narkoba itu adalah sama, sama-sama singkatannya dari nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kalau tadi disebutkan nafsa, narkotika, itu kan membuat candu ya. Candu itu artinya ketagihan. Sekali coba, pingin coba lagi. Ya. Jadi kalau kalian sekali sudah mencoba, akan ketagihan, karena di nafsa itu ada zat yang membuat candu atau ketagihan. Jadi sekali anak mencobanya akan ketagihan. Gitu. Terus apa kaitannya dengan rokok tadi yang Ibu jelaskan? Ya. Jadi dalam rokok itu ada juga zat tar. Nah, ada zat tar itu apa sih bahannya? Zat tar itu sebenarnya itu bahan utama dari pembuatan aspal, anak-anak. Jadi itu yang kita hirup sehingga merusak paru-paru kita. Padahal kita sadar bahwa di kemasan rokok itu, ya anak-anak ya, di kemasan rokok itu sudah tertera jika anak-anak mengonsumsi rokok bahwasanya akan menyebabkan apa? Kanker, serangan jantung, hipoten, dan gangguan kehamilan serta gangguan pada janin. Jadi sangat berbahaya lagi. Kemudian juga ada jenis-jenis
perokok. Ada dua anak-anak ya. Jenis perokok ada dua. Ada perokok aktif dan ada juga perokok pasif. Paham kan maksud Ibu? Jadi di mana perokok aktif itu artinya anak-anak langsung mengonsumsi, memakai rokok ya atau vape. Perokok aktif. Tapi kalau perokok pasif berarti anak-anak menghirup asap rokok dari orang lain. Sama-sama berbahaya atau tidak? Sama-sama berbahaya, nggih. Jadi patut kita hindari kayak gitu. Patut jangan mencoba. Ya. Jadi pada rokok selain ada kandungan tar ya, sama juga di vape ya. Tar yang itu bahan baku dari aspal, ada juga gas karbon monoksida. Ya, gas karbon monoksida, gas asap itu kalau kalian lihat terek nih, lihat terek kemudian mengeluarkan asap dari kendaraannya itu. Oke, itu mengandung gas karbon monoksida. Kalau itu sampai terhirup ke paru-paru, bayangkan apa yang terjadi pada paru-paru kita. Itu yang kalian hirup. Karbon monoksida, selain zat tar yang tadi, monoksida. Nah, yang tadi ini, yang hampir kelupaan, itu zat nikotin yang membuat anak-anak menjadi kecanduan. Sering mencoba sekali, akhirnya ketagihan. Bagaimana kalau sudah ketagihan anak-anak? Sekali kalian ngerokok, nge-vape, apabila sudah kecanduan, sudah ketagihan, jika misalnya itu di stop, apa yang terjadi pada tubuh? Menjadi bingung, cemas, ya, karena nanti akan mengganggu psikologis kita, ya, menjadi gampang marah. Tadi juga dijelaskan oleh teman kalian kalau misalnya sudah mengkonsumsi nafsa, salah satunya rokok, kemudian juga vape, prestasi anak-anak akan menjadi menurun. Kemudian interaksi anak-anak juga akan tidak baik karena secara psikologis terganggu, menjadi mudah marah, cemas, gelisah karena sudah kecanduan. Jadi siap untuk menghindari, menjauhi nafsa? Siap. Katanya tadi temannya untuk semiba bersinar. Tahu kan artinya apa? Bersih dari narkoba. Jadi memang anak-anak di sini selain kawasan bebas rokok, asap rokok, juga bebas dari nafsa. Tidak boleh anak-anak yang menggunakan nafsa. Mungkin sekian sosialisasi dari Ibu dan anak-anak Big Air. Jikalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati anak-anak, Ibu mohon maaf, dan semoga informasi yang Ibu berikan pagi hari ini bermanfaat untuk diri kalian dan keluarga kalian di rumah. Sekian dari Ibu tutup sosialisasi hari ini dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.